Oke, jadi kami dari kelompok 10 akan coba mempresentasikan hasil dari tugas bisnis yang akan kami jalankan. Bisnis yang akan kami jalankan yaitu namanya Jasa Undira Suro atau Unsur. Eh, anggota kelompok kami yang pertama itu ada Rifki Ardiansyah, yang kedua saya sendiri Muhammad Rehan, ketiga Christian Adriano, keempat Rahmalia, yang terakhir Raisya. Untuk struktur perusahaan, yang bertugas sebagai CEO adalah Rifki Ardiansyah, lalu Rahmalia menjadi Chief Technology Officer, Christian Adriano menjadi Chief Financial Officer, Raisya menjadi Chief Operating Officer, dan Muhammad Rehan menjadi Chief Marketing Officer. Jadi, berikut adalah latar belakang atau alasan mengapa kami memilih bisnis ini. Yang pertama yaitu ada data dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu masih tinggi, khususnya di usia muda. Mahasiswa memiliki aktivitas padat sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan layanan praktis, sementara di lingkungan kampus belum banyak tersedia jasa yang mampu menjawab kebutuhan tersebut. Nah, jadi unsur. Apa itu unsur? Unsur atau Undira Suro merupakan layanan berbasis on-demand service yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari secara praktis, cepat, dan fleksibel. Layanan ini mencakup berbagai aktivitas seperti titip barang, antri, serta pengurusan keperluan kampus, hingga bantuan kebutuhan mendesak lainnya yang sulit dilakukan karena keterbatasan waktu. Oke, baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenapa harus unsur? Jasa unsur bertujuan menyediakan layanan bantuan yang praktis, cepat, dan fleksibel untuk membantu mahasiswa menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jasa ini juga membuka peluang kerja bagi mahasiswa serta menjadi solusi inovatif di lingkungan kampus. Identitas dan keunikan unsur. Jasa unsur atau Undira Suru adalah layanan asisten personal berbasis komunitas yang dirancang untuk menangani tugas-tugas mikro masyarakat kampus. Perbedaan utama unsur dengan jasa transportasi daring ojek online terletak pada fleksibilitas instruksi. Jika ojek online hanya fokus pada pengantaran barang dari poin A ke poin B, unsur mampu melakukan tugas yang memerlukan interaksi dan pemahaman prosedur kampus. Seperti yang pertama ada jasa antri dan reservasi, yaitu mewakili konsumen untuk antrian pembelian produk tertentu. Yang kedua ada jasa urusan akademik, yaitu membantu legalisir sebuah dokumen, pengumpulan berkas ke fakultas, dan fotokopi. Yang ketiga ada jasa emergency, yaitu mengantar barang atau mencari kebutuhan mendesak di sekitar area kampus. Baik, selanjutnya ada peluang dan target pasar. Yang pertama, mahasiswa aktif. Kelompok dengan tingkat kesibukan tinggi yang membutuhkan bantuan untuk efisiensi waktu. Yang kedua, dosen dan staf kampus yang memiliki mobilitas terbatas karena jadwal mengajar namun sering membutuhkan bantuan. 3, kantin atau UMKM kampus. Mitra yang membutuhkan kurir instan untuk pengantaran pesanan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan tahap persiapan. Yang pertama, seleksi mitra kurir mahasiswa. Kami merekrut mahasiswa yang ingin mencari penghasilan tambahan. Yang kedua, pembuatan standar pelayanan atau SOP. Kami membuat aturan tertulis mengenai cara bekerja yang benar. Yang ketiga, persiapan saluran komunikasi. Kami menggunakan WhatsApp bisnis sebagai pusat pemesanan. Kemudian ada di tahap alur operasional. Jadi proses pelayanan unsur ini dibuat sesederhana mungkin dan melalui alur yang terintegrasi untuk menjaga efisiensi waktu agar memudahkan pengguna yang sedang dalam situasi mendesak. Untuk alurnya ini yang pertama ada penerimaan instruksi. Jadi konsumen mengirimkan permintaan pesanan yang mencakup detail tugas, lokasi, dan batas waktu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua itu ada alokasi penugasan mitra. Setelah kesepakatan harga tercapai, admin meneruskan detail tugas ke dalam sistem koordinasi mitra.
Kemudian yang ketiga itu ada pemantauan progres real time. Jadi mitra pelaksana diwajibkan memberikan pembaharuan status pengerjaan secara berkala melalui dokumentasi foto. Kemudian ada tahap monitoring, evaluasi, dan pengembangan. Yang pertama ada pengawasan kinerja. Kami melakukan pemantauan terhadap setiap tugas yang dijalankan mitra untuk agar semua instruksi selesai dengan tepat waktu. Kemudian ada aduan pengguna. Jadi kami juga menyediakan saluran khusus untuk menampung aduan serta masukan dari masyarakat kampus. Yang terakhir itu ada pembaharuan sistem. Jadi kami meninjau efektivitas sistem pemesanan dan alur sebagai bahan evaluasi kami ke depannya. Oke, untuk selanjutnya itu kami sudah melakukan estimasi untuk biaya yang akan menjadi anggaran dari hasil kerja kami. Adapun untuk total biayanya itu senilai 4.500.000 dan untuk rinciannya itu pertama ada di biaya operasional sebesar 2 juta, biaya tak terduga 1.500.000, biaya administrasi 500, dan terakhir itu ada biaya promosi dan juga pemasaran sebesar 500.000. Maka dari kesimpulan hasil kerja kelompok kami, unsur atau usaha jasa suruh merupakan layanan jasa berbasis on demand di lingkungan kampus yang membantu mahasiswa, dosen, dan pihak kampus menyelesaikan berbagai kebutuhan sehari-hari secara praktis, cepat, dan fleksibel. Layanan ini hadir sebagai solusi atas keterbatasan waktu sekaligus membuka peluang kerja bagi mahasiswa dengan sistem operasional yang terstruktur, target pasar yang jelas, serta proses monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Unsur memiliki potensi menjadi layanan inovatif dan efisien untuk mendukung aktivitas di lingkungan kampus. Serta insya Allah akan membuka 1,9 ribu lapangan kerja baru. Untuk selanjutnya akan saya berikan kembali ke monitor. Jadi sekian dulu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.